so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang mempersiapkan dan mengelola SDM pada pengusaha rumah makan yang berada di Siring Menara Pandang, Banjarmasin. Kuliah pengantar bisnis. Dan kami disuruh mencarikan riset strategi daripada pengusaha untuk bahasanya itu mengelola daripada SDM yang ada di perusahaan Pian. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana cara Piannya mencari dan merekrut, bahasanya itu merekrut karyawan-karyawan Pian untuk usaha di rumah makan Pian? Oh ya, yang pertama kita harus tahu dulu usaha kita itu bidang apa. Yang pertama itu, habis itu kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan kebutuhan. Misalkan kita buka rumah makan, misalkan, berarti kita yang kita butuhkan apa? Orang-orang yang berpengalaman di usaha makanan, minimal bisa masak, minimal pernah bekerja di rumah makan, warung, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Itu kalau misalkan mau merekrut itu kalau saya pribadi gitu ya, pasti ngelihat pengalaman, terus juga niat dia mau bekerja. Yang ketiga baru domisilinya di mana gitu. Karena kalau misalkan mau makan itu nggak mungkin kalau misalkan kita yang jauh-jauh gitu, segala macam, karena di tempat makan ini nggak gajinya nggak sebesar yang di perusahaan gitu. Apa istilahnya freelance aja gitu, cuma hitungan jam aja, jadi nggak mungkin kita sudah gaji sedikit terus kita nyariin jauh-jauh, habis uang gajinya di ongkos. Jadi pasti kita di flyer penyebaran pencarian karyawan tuh bilang domisili sekitaran Siring, seperti itu sih. Nah, ada lagi nih Bang, bagaimana Pian memastikan bahwa karyawan Pian memahami dan menerapkan sumber standar operasional yang ditetapkan dari Pian ya? Yang pertama, yang jelas kita ada training dulu 3 hari. Jadi kita harus cek ombak dulu 3 hari. Pas tadi dia diterima, kita briefing dulu. Bahwasannya Pian tugasnya ini ABCDE, Pian tugasnya ini ABCDE. Habis itu secara praktek lapangannya langsung aja turun ketika di hari pertama. Nanti di hari kedua baru, sebelum mulai hari kedua kita evaluasi dulu. Di hari pertama banyak kesalahan nih, seperti itu. Nanti lama-kelamaan mereka kebiasa. Kan orang bisa gara-gara kebiasaan. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana Pian melatih karyawan baru agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dia di sini maksudnya? Kalau misalkan berada di lingkungan, sebenarnya ini sih kita nggak sekedar hanya bekerja aja sama pegawai gitu. Mungkin habis mereka selesai bekerja, kita ada makan juga sama mereka, ngobrol-ngobrol sebenarnya apa keluhannya yang kerja di sini. Kan nggak mungkin kalau kita kerja pulang nggak ada ngobrol apa-apa, kan bingung juga mereka ini juga kita robot apa gitu kan. Jadi kita ada juga pendekatan intensifnya sama mereka gitu. Jangan sampai gitu cuma manfaatin tenaga mereka doang, keringat mereka doang, tapi nggak ada hubungan emosional ya gitu. Bagaimana Pian menilai kinerja karyawan Pian dan apa yang Anda lakukan jika karyawan tidak memenuhi standar kerja yang ditetapkan? Kalau di rumah makan mungkin nggak ada serinci di perusahaan gitu ya. Tapi kalau misalkan ini perusahaan, kalau misalkan mau menilai kinerjanya itu tergantung dari bagaimana dia menyelesaikan jobless yang kita berikan. Kalau misalkan kita kasih ini itu nggak selesai, kita udah punya standar sendiri, punya orang nggak cocok di sini. Tapi mungkin ada peringatan, mungkin ada juga teguran. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa ditegur segala macam, mungkin dia nggak cocok dan nggak berkompetensi di bidang itu. Misalkan dia disuruh nyuci piring 100 piring sehari, tapi dia selesai 50 aja, nanti ada yang salah nih. Dia cocoknya buat goreng ikan kayaknya. Terus sih, simpelnya itu. Bagaimana nih dari Piannya untuk memotivasi karyawan-karyawan Pian bekerja dan selalu bersemangat lah bahasanya di
bekerja di sini nih? Motivasi dari Kalau sendiri. kalau aku selain di sini juga aku kan kerjanya di HRD gitu ya, di salah satu sekolah swasta di Halim Bakti gitu. Jadi aku kalau misalkan mau motivasi pegawai terutama dalam pekerjaan yang sehari-hari, dia harus tahu gitu motivasi dia bekerja ke sini dulu tuh apa gitu. Karena kalau misalkan dia nggak ingat pertama kali dia mendaftar ke sini itu apa, dia pasti gampang loyo, gampang ini. Kadang-kadang manusia itu kan gitu ya, semangat di awal, saya akan bekerja, saya orang yang jujur gitu, saya bekerja keras, tapi udah jalan seminggu 2 minggu udah lemes segala macam. Nah, yang perlu kita motivasiin, kita harus selalu ingat sebelum mulai kita harus ingat pertama kali kita kesini itu ingat ada orang yang menunggu kita di rumah, anak kita, keluarga kita, bersama. Jadi mereka semangat gitu. Mungkin yang terakhir nih, Ya. Bagaimana Pian menangani konflik antara karyawan atau antara karyawan dengan pelanggan di usaha Pian? Kalau konflik antar karyawan sama pelanggan, misalkan ada yang datang ke sini makan gitu ya, tapi dia nggak puas dengan pelayanan kita gitu. Nah, mungkin kita harus tahu dulu permasalahannya sebenarnya apa. Kalau misalkan kita asal marahin pegawai juga salah juga gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya itu apa. Kalau misalkan kita udah tahu titik temunya permasalahannya apa, baru kita evaluasi pegawainya. Habis itu kita juga minta maaf juga sama customer, karena kalau misalkan orang Banjar kan gitu ya, kalau misalkan sekali jarak anjir orang tuh jarak dah nggak bakal kesini lagi gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kepercayaan customer yang datang ke sini dengan menjaga kualitas kita sebagai owner terhadap karyawan. Jadi evaluasi terus tuh. Dan kayak ini kurangnya semalam kayak ini, cocok lebih baik lagi, lama-lama mereka bilang. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada sih sebenarnya kalau makan atau usaha yang sempurna, tidak ada salahnya. Jadi wajar aja kalau misalkan ada dimarahin customer dan segala macam gitu. Itu. Apa maksudnya pendapat untuk kami mahasiswa yang mau seperti Pian sekarang kayak ini, yang masukan Pian bagi generasi yang Aku dulu sama kayak Bon Pian ini juga gitu. Tapi bedanya jurusan aja, aku psikologi kan. Tapi tugasnya sama, banyak wawancara kayak gini juga gitu. Jadi kalau misalkan ke depannya kawan-kawan mau buka usaha atau mau mendapat pekerjaan yang satu passion dengan Bon Pian ini, cari aja istilahnya kawan-kawan ini minatnya di mana sih sebenarnya gitu. Yang bener-bener kawan-kawan itu nggak ngerasa kerja itu di mana. Tapi kalau misalkan belum nemu juga, jalanin aja dulu. Nanti lama-kelamaan relasi itu datang sendiri. Makanya aku sering bilang gitu, ngingetin ke teman-teman mahasiswa, jangan pernah bosan cari teman baru. Jadi kawan-kawan jangan sampai temenan di ini aja di UIN aja gitu. Maksudnya di kelas di fakultas asuransi, jadi prodi asuransi aja temenan sama mereka yang di fakultas lain gitu. Karena kawan-kawan ini kesempatan cuma 4 tahun gitu kan. Cari teman sebanyak-banyak, jangan sampai kontak WA itu cuma ratusan aja pas lulus nih. Usahaan ribuan puluhan ribu. Jadi gak menutup kemungkinan pas lulus itu ada yang kontak si Mahmud nih kan dulu pernah nih kayaknya cocok dikerjain di sini gitu. Maksudnya aku punya temen nih cocok buat kerja sama usaha di sini gitu. Ada kemungkinan gitu, pasti ada aja rezekinya di situ. Makanya jangan pernah menutup rezeki lewat membatasi pertemanan kita. Aku sih gitu. Kalau misalnya mau buka usaha ya udah cari teman yang suka usaha. Nanti lama-kelamaan si Fulan nih buka usaha gini-gini. Tapi kalau misalnya kita temennya segini-gini tuh kita nggak bakal pengalaman hidup orang baik. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.